Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di aula Desa Perawatan pada hari ini dalam acara pembentukan desa inklusi dan pemberdayaan kelompok difabel desa dalam keadaan sehat. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Perkenalkanlah saya Desi yang akan memandu acara pada hari. Adapun susunan acara pada hari ini yaitu yang pertama acara pembukaan, yang kedua sambutan, acara yang ketiga pandangan kelembagaan dari PPDK, kemudian acara yang keempat diskusi pembentukan kelembagaan serta pembentukan program, kemudian acara kelima yaitu sesi foto bersama, kemudian acara yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Terima kasih, semoga acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, memasuki acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Kepala Desa Perawatan kepada Bapak Sabik Muhammad, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Semoga semua dalam limpahan Tuhan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kami ucapkan selamat datang Pak Warsito dan teman-teman dari PPDK dan juga lembaga-lembaga desa, ada Karang Taruna, ada PKK, ada mitra kami BPD, ada pendamping kami, pendamping PKH Mbak Tori, Matur Nuwun, ada juga akuntan Supen Bu Camat Bu Yeni yang mewakili Pak Camat pada pagi hari ini. Dan teman-teman dari Ketua GP selamat datang, Bapak RW, teman-teman dari KMIH, Pasca Sarjana UGM selamat datang juga, dan juga teman-teman dari SLBB YAAT dan juga Sanggar Insan Harapan. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Jadi lupa yang kami sebutkan juga, di sini hadir bersama kita juga Pusat Rehabilitasi Yapu. Acara pada hari ini bermula dari keresahan kami selaku pemerintah desa Perawatan, di mana kami menyadari ada banyak warga itu yang memiliki kebutuhan khusus, sehingga selaku kami, tanggung jawab kami ya di desa itu belum bisa menyediakan fasilitas dan juga ruang aman untuk teman-teman difabel, baik itu secara mental maupun secara fisik. Sehingga upaya kami melalui hari ini, kita nanti akan lebih banyak ke diskusi dipandu oleh rekan-rekan PPDK yang selama ini mampu mewadahi teman-teman difabel sehingga dapat berkembang. Dan paling penting adalah di sini kita berupaya untuk menyediakan ruang aman. Selanjutnya, kami juga menyadari pemerintah desa masih belum mampu untuk memberikan akses dan fasilitas yang baik, terutama di kantor desa. Tahun ini kami sudah menanggarkan untuk pembuatan akses, akan tetapi sebelum kami bangun, kami ingin meminta pendapat rekan-rekan semua, terutama dari PPDK nanti yang kami mohon dipandu oleh Mas Agung untuk diskusi pada pagi hari ini. Dan kita sudah mulai dari pemeriksaan kesehatan. Tujuannya apa? Ketika kita punya data tentang kondisi difabel desa, kita akan punya langkah yang pasti, terutama berkaitan dengan kesehatan. Yang kedua, kebutuhan. Yang ketiga adalah minat dan bakat. Kami berupaya untuk mampu menampung dan mewadahi
teman-teman semua sehingga kita bisa mencapai pada tahap desa inklusi. Desa inklusi ini adalah desa yang terbuka untuk seluruh kalangan. Itu yang kami upayakan. Jadi sekali lagi kami mohon masukan, saran untuk kita bersama mewujudkan desa yang kita cintai ini, desa yang ramah kepada siapapun, terutama kelompok-kelompok rentan. Cek, sugeng siang Bapak Ibu Mbak Mas, siang hari ini terkait dengan pembentukan desa inklusi dan pemberdayaan kelompok difabel di desa Perawatan Ngrawuh Kepan. Intinya dari teman-teman Yakum Mas ada, terus kemudian dari teman-teman UGM Pasca Sarjana, terus kemudian dari teman-teman Duta Genre juga hadir, kemudian dari PKH juga hadir, kemudian dari TKSK belum ada Mas Sidik. Prinsipnya gini, apa sih inklusi itu tadi sudah disampaikan Mas Warsito. Kemudian jadi nek wis dibentuk iki terus kepiye? Desa piye, kecamatan piye, teman-teman difabel itu harus seperti apa? Tadi sudah disampaikan beberapa, makanya nanti setelah kelembagaan ini terbentuk, asumsinya bahwa program-program akan segera disusun oleh teman-teman semua. Karena ini akan menjadi pilot projectnya Kecamatan Jogonawan, Desa Perawatan ini akan perdana menjadi desa inklusi. Yang perlu dipahami ada beberapa hal terkait dengan inklusi. Tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Warsito, apa bedanya inklusi sama inklusif kan gitu. Jadi teman-teman ini jangan sampai justru karena apa yang kita supportkan, apa yang kita dukung ini menjadi sebuah eksklusivitas untuk teman-teman difabel. Contohnya tadi, dulu memang ada teman-teman yang saya komplain terkait misalnya desa, balai desa ataupun kantor-kantor dinas, dukcapil dan sebagainya itu yang tidak akses untuk teman-teman difabel. Tetapi anggapan tidak akses ini hanya dalam bentuk bangunan fisiknya saja, ramnya tidak ada, toiletnya tidak standar, untuk manuver yang pakai kursi roda tidak bisa dan sebagainya. Nah ini dengan inklusi ini hal-hal itu kita kikis bahasanya gitu. Jadi bagaimana teman-teman ini misalnya di puskesmas walaupun tidak akses, tetapi hak untuk mendapat pelayanan kesehatan ini tetap dilayani secara penuh. Bagaimana caranya? Petugasnya, perawatnya, dokternya dan sebagainya ini akan melakukan pelayanan di mana tempat itu yang bisa diakses oleh teman-teman difabel. Di Dukcapil dulu juga seperti itu. Bagaimana teman-teman ini mau mencari atau foto KTP tetapi tidak bisa masuk. Teman-teman dari Dukcapil ini yang keluar membawa peralatan untuk melakukan foto KTP dan sebagainya. Ini yang namanya inklusi. Terus kemudian bagaimana terkait dengan kesehatan teman-teman difabel. Yang jauh perawatan ini sifatnya agak khusus karena memang ternyata jumlah difabelnya itu lumayan banyak. Berbagai jenis ada. Nah, bagaimana hak-hak teman-teman difabel ini, baik yang sudah dewasa maupun yang anak-anak itu ada hak-hak mereka terkait dengan kesehatan, pendidikan ini tetap terpenuhi. Ya, kesehatan tadi sudah ada satu kasus yang Mas Warsito. Ternyata waktu karena ada gejala kemudian periksa, BPJS-nya tahu-tahu tidak aktif, katanya diblokir. Nah, hal-hal ini yang harus kita perhatikan. Selanjutnya terkait dengan pendampingan di sini ada teman-teman dari Pasca Sarjananya UGM. Ada beberapa hal, banyak kasus Mas. Nanti kita banyak ngobrol di situ. Karena salah satu programnya besok desa inklusi adalah pendampingan terkait dengan hukum oleh teman-teman ini kepada penyandang disabilitas desa. Contohnya banyak sekali. Ada salah satu ada satu difabel itu dalam hak waris, dia mempunyai hak waris dan di sertifikat itu ada. Tetapi karena nyuwun sewu, keterbatasan semuanya itu justru menjadi sasaran tembak keluarganya.
kowe wong ra iso apa-apa, kamu nggak bisa apa-apa, ya sudah kamu alihkan saja. Nah ini sempat terjadi dan kemarin kami dapat dari himpunan pengacara Klaten itu mendampingi teman itu untuk tetap mendapatkan haknya. Jadi hak sertifikat itu diminta oleh keluarganya secara paksa, bahasanya kata itu, bahasanya seperti itu. Nah kami kemarin minta kepada teman-teman pengacara Klaten, himpunan pengacara Klaten untuk mendampingi beliaunya untuk tetap mendapatkan haknya, walaupun akhirnya setelah dia tetap dapat haknya, kemudian dihibahkan kepada orang yang selama ini ngopeni, bahasanya itu. Jadi selama ini dia diopeni oleh tetangganya, dari mulai makan, mandi, apapun diopeni oleh tetangganya itu, bukan oleh keluarganya. Justru keluarganya justru mau meminta hak terkait dengan tanah itu. Nah hal itu yang mungkin besok perlu didampingi Mas, terkait dengan sekarang pelecehan seksual yang dialami oleh teman-teman di bawah banyak sekali terjadi, di Klaten pun ada. Terus kemudian bullying bagi teman-teman di bawah itu juga ternyata butuh pendampingan, pemulihan trauma atau trauma healingnya seperti apa, terus pendampingannya agar ini tetap tidak dilakukan itu seperti apa, sosialisasinya harus seperti apa, dan nanti teman-teman genre ini yang bisa melakukan itu ya, pendampingan terkait dengan meminimalkan atau menghilangkan terkait dengan bullying untuk teman-teman difabel. Padahal teman-teman ini sering dibully ya. Masa dampingnya harus dibully terus masih. Nah itu nanti yang mungkin banyak kita obrolkan, kita sharingkan, kita berbagi pengalaman terkait beberapa hal tadi. Nanti dalam pembentukan kelembagaan, draftnya sudah kami sampaikan ke desa. Nanti masalah pengisiannya mungkin tidak harus hari ini, tapi beberapa program tolong nanti diusulkan, disampaikan ke desa terkait dengan pendampingan, terkait dengan kalau kami Mas Warsito, Mas Jalan ini memang di BPBD, jadi tupoksinya adalah terkait dengan kebencanaan. Nanti ada beberapa program pendampingan kami terkait dengan pengurangan risiko bencana, baik alam maupun non alam. Nanti tupoksi kita ada di situ. Saat ini monggo untuk Mas dari Yakum silahkan ke depan, kemudian dari teman UGM satu silahkan ke depan untuk menyampaikan beberapa hal, karena Nyun Sewu dari Yakum juga mendampingi beberapa desa inklusi. Monggo dari UGM salah satu bisa ke depan, silakan. Ampun, nggak usah tudang-tuding sambar gedek, langsung saja. Siapa saja boleh, ngobrol saja kok, ngobrol mawon. Terus jadi teman-teman duta genre silahkan ke depan. Satu, cerita mawon, nanti cerita saja apa yang kira-kira bisa dilakukan, apa yang bisa didorong untuk desa inklusi di Jogonalan. Satu silakan. Monggo silakan. Sharing saja, cerita saja nanti, santai saja. Ya silakan, satu bawa kursi sendiri ya. Silakan ke depan, sharing saja nanti, cerita saja. Silakan Mbak Sopol. Jadi ini ada dari UGM, ada dari Pusat Rehabilitasi Yakum. Sudah tahu ya Yakumnya ada di mana? Masih jalan Kaliurang, masih jalan Kaliurang. Kemudian teman-teman dari Pasca Sarjana GM, kemudian dari Duta Genre. Intinya niki senes artis ya, artisnya ada di luar, di Arda. Ini senes artis, ini figuran. Nanti beliau-beliau ini biar cerita apa sih yang ada kaitannya dengan inklusi. Kalau nanti teman-teman UGM, terus kemudian dari teman-teman Duta JD paling tidak akan menyampaikan beberapa masukan saja. Kira-kira apa sih porsi yang bisa kita ambil, yang kita bisa dorong, kita push untuk desa inklusi terutama di Jogonalan. Itu
Sementara saya serahkan dulu dari Yakum untuk menceritakan pendampingan terkait dengan desa inklusi yang sudah dilakukan. Monggo Mas, waktu dan tempat. Matur nuwun Mas Agung Mas Wasito. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kusnul. Saya dari Pusat Rehabilitasi Yakum. Pada hari ini saya diundang untuk sharing tentang praktek dari Pusat Rehabilitasi Yakum tentang pendampingan desa inklusi. Kebetulan Pusat Rehabilitasi Yakum itu sudah mendampingi desa inklusi pada tahun 2019-2021 itu di Kabupaten Purworejo itu sebanyak 53 desa inklusi. Kemudian di 2022 sampai 2024 ini kita mendampingi desa inklusi itu sebanyak 25 desa inklusi, namun sudah ada sekitar 20 replikasi. Jadi 20 desa yang mereplikasi apa yang telah dilakukan oleh desa inklusi dampingan Pusat Rehabilitasi Yakum. Pertama tadi sudah disampaikan oleh banyak narasumber dari Pak Kades, Bu Sekcap, Mas Warsito, Mas Agung, bahwa desa inklusi itu desa yang model pemerintah desa yang terbuka, menghargai perbedaan, kemudian juga memberikan pemenuhan hak. Jadi bukan karena kasihan, tapi lebih ke pendekatannya itu pendekatan pemenuhan hak-hak untuk semua kelompok, termasuk untuk kelompok disabilitas. Jadi Pusat Rehabilitasi Yakum itu di dalam pendampingan desa inklusi itu ada 15 indikator. Jadi 15 indikator yang kita gunakan itu merujuk dari Kementerian Desa. Menurut 15 indikator itu ada 4 tingkatan desa inklusi. Jadi ada level pratama, jadi desa pratama, ada desa madya, ada desa utama dan desa mentor. Untuk menentukan level desa inklusi tersebut itu tentu ada penilaian. Jadi penilaian indikator itu ada 15 indikator itu. Jika nanti berkenan silahkan nanti indikator tersebut bisa kita bagikan untuk mengukur sejauh mana desa tersebut itu sudah inklusi atau belum. Itu nanti jika berkenan nanti bisa kita sharingkan 15 indikator tersebut. Kemudian tadi yang disampaikan oleh Pak Kades bahwa pemerintah desa untuk mendorong semua kelompok itu dapat saling menghargai, kemudian pemerintah desa untuk dapat memenuhi kebutuhan dari kelompok marginal termasuk disabilitas, itu tentu pemerintah desa itu tidak akan mungkin mampu dengan dana 1 miliar itu pun itu untuk dapat memenuhi semua kebutuhan dari kelompok disabilitas. Namun ada dari 15 indikator tersebut itu ada salah satu indikator yang mana pemerintah desa itu didorong untuk dapat bekerjasama dengan multi stakeholder ya. Jadi stakeholder potensial itu yang ada, baik ada yang di tingkat lokal ataupun di tingkat kabupaten, untuk didorong dan dilibatkan untuk dapat berkontribusi dan terlibat dalam proses desa inklusi di masing-masing desa. Itu sangat penting, sehingga untuk mendorong desa inklusi itu tidak mungkin diayai oleh pemerintah desa itu sendiri, namun perlu kemitraan dan jejaring dengan multi stakeholder, khususnya stakeholder yang sangat potensial. Itu tentu harus dipetakan. Itu untuk memperkuat dan mempercepat proses pemenuhan hak di tingkat desa. Itu ada di salah satu indikator dari 15 indikator tersebut. Indikator berikutnya juga ada indikator pendataan, ada aksesibilitas, partisipasi, kemudian ada 15 untuk mengukur bahwa desa tersebut itu sudah inklusi atau belum.
dari 15 indikator itu nanti akan tergambar ini masuk kategori level pratama, madya, utama ataupun mentor. Itu nanti akan kita nilai posisi desa tersebut itu melalui tool assessment ataupun penilaian desa inklusi. Itu yang sudah kita merujuk dari Kementerian Desa yang di tahunan periode sebelumnya. Jadi itu mungkin yang dapat saya sharingkan terkait dengan desa inklusi, sehingga nanti harapan kami, saya juga sangat senang jika semakin banyak lembaga, semakin banyak pemerintah desa yang ingin mendorong desa tersebut menjadi desa yang dapat mengakomodir hak-hak kelompok disabilitas. Itu tentu akan lebih memberikan banyak warna di Indonesia ini. Semakin banyak nanti desa yang mengakomodir hak-hak kelompok disabilitas, semakin banyak desa inklusi. Semoga nanti percepatan pembangunan tidak hanya di tingkat lokal tapi di tingkat nasional akan semakin cepat. Dan dari Pusat Rehabilitasi Yagung akan sangat senang dan sangat terbuka untuk kerjasama dengan siapapun, dengan lembaga manapun, untuk mendorong teman-teman disabilitas itu dapat berdaya dan mandiri secara ekonomi ataupun sosial. Begitu saja Mas, matur nuwun. Matur nuwun dari Yagung beberapa sebuah pemahaman, mungkin pemahaman baru buat kita. Ternyata inklusi itu ada, desa inklusi itu ada beberapa indikator. Nah, ini yang coba kita raih, terutama di perawatan. Dari 15 indikator yang sudah ada apa, yang belum apa. Nanti coba dengan program pembentukan desa inklusi di perawatan ini akan kita coba raih semua indikator agar bisa paling tidak nanti di pratama dulu ya gitu. Oh, yang pratama itu indikatornya sampai mana, yang madya itu yang sampai mana, utama itu yang seperti sampai ke mentor itu yang seperti apa. Harapannya tetap sampai di mentor biar menjadi mentor buat desa-desa yang lainnya. Yang paling kami garis bawahi adalah terkait dengan inklusi itu sendiri. Inklusi itu adalah, karena nyun sewu, pengertian kita selama ini inklusi ini adalah ada teman-teman difabel dalam kelompok diskusi dan sebagainya. Pengetahuan itu tidak hanya seperti itu, bahwa inklusi ini adalah artinya itu lebih ke tidak mengecualikan. Itu arti dari inklusi ini, tidak mengecualikan siapapun. Nah, atau mengikut sertakan, karena inklusi itu dari bahasa include kan gitu, mengikut sertakan. Nah, makanya pengetahuan ini, misalnya kita ngobrol di angkringan dengan berbagai pihak, itu inklusi juga namanya, sudah terpenuhi inklusi itu. Temanya apa, tetapi dari beberapa pihak, itu inklusi namanya. Itu nih. Nah, sekarang dari teman-teman UGM, nom ganteng, ini teman-teman duta genre rasa jalur nomor. Saya yakin beliaunya juga masih jomblo. Terlihat dari auranya itu masih jomblo. Jomblo, neng lagi baik, baru saja. Oke, monggo menyampaikan beberapa hal, mungkin ada beberapa masukan, saran, atau ada beberapa program yang mungkin bisa didorong ke desa terkait dengan pendampingan hukum atau apapun, mungkin panjenengan yang lebih paham. Waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat siang, Bapak Ibu. Saya ulangi, saya Jo. Nama panjang saya Jo. Kami dari Universitas Jogja. Kami Fakultas Hukum, Magister Hukum. Nah, sebenarnya ini kami di sini datang, kami diundang sama Pak Kades karena bulan Desember nanti kegiatan. Nah, kegiatan kami itu terkait dengan penyuluhan hukum dan pemberdayaan ekonomi terhadap perempuan. Nah, itu yang kami ingin dorong untuk menguatkan perempuan, lebih ke wanita ini. Kami juga di sini ada beberapa teman, itu ada teman-teman saya juga di sana.
di sini nih kami berharap dengan program yang kami mau bawa nanti di bulan Desember sekitar mungkin pertengahan tanggal 15, kami bisa memberikan semacam pendidikan terhadap perempuan terkait dengan hukum, khususnya dengan kekerasan terhadap perempuan, anak dan lansia. Nah, kalau untuk lansianya itu kami lebih menekankan kepada bagaimana kami bisa mengembangkan ekonomi perempuan itu yang berbasis lansia. Tapi dalam teknisnya nanti kami akan menyesuaikan lagi. Selebihnya itu sih Pak, dan kami juga terima kasih banyak untuk Pak Kades karena sudah mengundang kami di sini, bisa melihat langsung bagaimana kehidupan masyarakat di sini. Dan ini juga menurut saya ini bagian dari kami, tanggung jawab kami sebagai mahasiswa, di mana ada yang namanya Tridharma perguruan tinggi. Selain dari kami belajar, terus ada penelitian, kami turun langsung kepada masyarakat untuk mengabdi kepada masyarakat. Nah, ini contoh kami untuk turun ke masyarakat untuk mengabdi ini. Dan realnya akan kami laksanakan nanti mungkin di Desember terkait penyuluhan hukum dan pengembangan ekonomi perempuan lansia. Kira-kira cuma seperti itu, Ibu. Terima kasih banyak. Mungkin dari saya kembalikan ke Bapak. Jadi lansia, perempuan dan anak ya. Kenapa tidak ke kelompok rentan? Kekerasan terhadap perempuan, nggak ada kekerasan terhadap laki-laki. Harus ada hati itu. Kemudian tadi disebutkan bahwa ini pendampingan sampai ke ekonominya, pendampingan sampai ke ekonomi terkait dengan perempuan, anak dan lansia. Kenapa tidak ke kelompok rentan? Yang di situ masuk teman-teman difabel. Jadi kami mengikutkan itu kira-kira boleh tidak? Nah, ya, karena kan difabel ini juga masuk kelompok rentan sama dengan, kalau di kelompok rentan jelas ya, kalau dari ibu PKK pasti paham. Sinten Bu kelompok rentan? Sinten? Lansia, anak-anak, ibu hamil, yang menghamili, terus siapa lagi? Disabilitas. Nah, kenapa tidak disentuh sekalian ini semuanya? Jadi kami mohon titip saja untuk teman-teman, kalian jauh, teman-teman difabel ini juga ada yang bisa diberdayakan. Jadi di perawatan ini ada yang jualan, kemudian ada yang penjahit, bukan penjahit itu juga ada, tukang pijat, ya. Nah itu kan juga masuk kelompok rentan. Kenapa ini juga tidak diangkat? Itu ya, tidak diangkat. Jadi mohon kami juga titip untuk sekalian menyentuh dari segala lini, tidak hanya perempuannya saja, tetapi juga teman-teman disabilitas. Sing bapak-bapak ajeng mikir dewi-dewi beneran apa. Itu ya Mas ya. Kami titip saja bahwa termasuk kami butuh sosialisasi terkait dengan pendampingan terkait dengan masalah hukum yang mungkin terjadi di tingkat masyarakat terkait dengan teman-teman difabel seperti yang saya contohkan tadi. Ya, itu langsung untuk yang terakhir, Mas Ardan mau nyanyi untuk berarti nunggu awake dhewe. Ya, monggo Mbak untuk menyampaikan kira-kira oposisi yang bisa tak ambil porsi ini awake dhewe kan. Kita kan seangkatan, jadi awake dhewe. Gitu ya Pak. Oke, matur nuwun Bapak Ibu Mas sekalian, mohon izin saya perwakilan dari teman-teman Duta Genre, kami dari Forum Genre Kabupaten Klaten. Saya Rajeng Angga ini bisa dipanggil Ajen, bersama dengan ke-6 rekan-rekan saya yang cantik dan ganteng di sebelah sana. Sebelumnya perkenalkan, kami dari Duta Genre Generasi Berencana yang dinaungi langsung oleh Disos P3 APPKB Kabupaten Klaten yang letaknya di belakang Patung Tenun kalau di Klaten ini. Di sini kami sebenarnya bergerak dalam bidang remaja karena kami di sini diminta untuk menjadi role remajanya BKKBN sebenarnya. Namun kami meskipun kami
dinaungi oleh pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Namun karena naungan kami adalah di Sospet 3 BPKB, tidak jarang kami juga berkolaborasi dengan bidang yang lain yang ada di dinas sosial ini. Seperti contohnya ada di dinas sosial, kami juga turut dalam untuk memperingati Hari Disabilitas dengan yang tahun kemarin ini yang bersama Mas Arda juga. Kami juga kalau bersama dengan Forum Anak kami juga sering berkolaborasi. Yang perlu kami soroti di sini adalah karena kami bergerak di bidang remaja, menurut kami membutuhkan sebuah ruang gerak yang sangat dekat dengan inklusi. Karena di sini kami mesti memikirkan bahwa bagaimana caranya kita bisa tetap dekat tanpa adanya hal yang mungkin asing, tanpa adanya kita bisa merasa bahwa kita berbeda. Menurut saya yang disoroti seperti itu, karena sebagai remaja kita tumbuh dan berkembang dengan hak dan kewajiban yang sama. Dengan bagaimanapun cara kita untuk tetap berkembang, cara kita untuk tetap tumbuh dengan bagaimana kelebihan dan kekurangan kita. Jadi menurut saya jadi disimpulkan bagaimana cara kita sebagai remaja bisa tumbuh dan berkembang di satu wadah yang mana ini merupakan titipan Tuhan. Karena kita di sini tumbuh selayaknya sebuah bunga. Saya bunga mawar, teman-teman bunga matahari, teman-teman yang lain bunga melati. Kita memiliki waktu dan kita memiliki batas tersendiri untuk berkembang dan untuk tumbuh. Yang perlu digarisbawahi adalah kita adalah sama-sama bunga yang sama-sama indah dan butuh waktu untuk mekar. Menurut saya itu bisa disimpulkan. Terima kasih. Jadi bisa dipanggil Mawar ya. Saya bisa dipanggil Mawar, Mbak Ajeng ternyata. Jadi itu sebuah apresiasi dengan teman-teman generasi terencana apa berencana. Karena kata kerja, kata sifat kan harus dibedakan karena mengandung arti kan gitu. Berencana yang bahwa teman-teman remaja ini nanti juga terkorelasi juga dengan teman-teman difabel, bahwa teman-teman remaja itu ternyata juga mempunyai kewajiban yang sama, tapi mungkin haknya yang menuntut lebih gitu ya. Nah itu mungkin bisa dikorelasikan dengan apa sih yang bisa teman-teman dari Duta Genre ini terkait dengan program-program pemberdayaan remaja disabilitas mungkin. Apa yang harus terkait dengan sosialisasi, karena maaf terkait dengan mungkin saya sering ketemu dengan teman-teman genre di Klaten, ada sosialisasi terkait dengan sosialisasi seks bebas dan sebagainya, terus kesehatan reproduksi, alat reproduksi. Itu hal-hal yang mungkin tabu buat beberapa masyarakat karena memang belum memahami. Tetapi apalagi kita menyentuh ke teman-teman difabel, sama sekali belum pernah ada terkait hal sosialisasi terkait hal itu. Nah mungkin yang sifatnya ini bisa dilakukan di umum oleh teman-teman ini juga bisa dilakukan di teman-teman khusus, bahasanya gitu. Khusus itu siapa? Ya teman-teman difabel atau teman-teman yang memang sifatnya itu khusus. Kalian lebih paham terkait itu. Nah, jadi tidak hanya menyentuh khalayak umum, tetapi khalayak khusus juga harus kita sentuh, bahasanya gitu. Jadi itu yang namanya inklusi. Kalau kalian masih hanya menyentuh umum saja, itu belum inklusi. Tetapi kalau kalian sudah menyentuh yang khusus, itu inklusi namanya. Gitu ya. Jadi saya siap, karena kita seangkatan ya, sekali lagi saya siap bekerja sama dengan teman-teman ini untuk melakukan hal-hal yang sekarang sifatnya, karena gini, teman-teman ini lebih sifatnya sebuah kegiatan yang terprogram, karena namanya generasi berencana, semua sudah direncanakan kan gitu. Tetapi inovasi-inovasi terkait dengan rencana ini jangan sampai hanya sebuah rutinitas, bahasanya gitu. Ini masukan dari kami saja. Kalau kami giatnya di bidang kebencanaan, jadi kami harus selalu berinovasi terkait bagaimana cara sosialisasi kepada teman-teman yang ini audiennya adalah siapa, bagaimana caranya. Jadi di teknik fasilitasi yang kami pelajari ini akan menyampaikan itu. Kalau saya berbicara dengan, kalau public speakingnya sudah luar biasa, sebagai MC kan. Teknik fasilitasi salah satunya adalah public speaking.
public speaking ini, oh ini audiennya siapa dan sebagainya, ini harus berbeda. Nah, kami dorong teman-teman duta genre ini untuk lebih menyentuh ke semua khalayak, semua lapisan masyarakat juga. Ya. Oh oke, saya bergeraknya di bidang remaja. Ya sudah, remaja yang seperti apa yang akan kita sentuh, bahasanya gitu. Apa remaja yang umum, apa remaja yang seperti apa. Dan program-program itu bisa juga disampaikan ke teman-teman difabel. Karena juga banyak teman-teman difabel yang masih di umur remaja. Itu banyak sekali. Nah, ini sampai detik ini saya belum pernah beberapa hal dari program berencananya teman-teman jadi ini menyentuh ke remaja yang disabilitas. Mungkin itu masukan dari kami moderator nih kaya wis ora apa-apa. Bayarane larang maksudnya. Karena aku duit itu larang. Donga kan luwih larang. Ya, itu yang disampaikan oleh teman-teman. Mungkin wonten pangandikan dari teman-teman yang ada di depan. Monggo kalau ada yang mau disampaikan siapa saja boleh. Monggo. Bapak, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya nama Edi Waryanto, RW 09, Gusah. Untuk pembentukan desa inklusi dalam artian kelompok masyarakat menyeluruh, okay? Itu menyeluruh dalam artian ada difabel, ada kelompok rentan, ada KBT, apa saja yang namanya kelompok. Saya menyoroti untuk siang hari ini yang saya setuju dengan Mas Bambang, Mas Bambang yang moderator ya, yang betul-betul perlu diperhatikan, yaitu jumbo dalam artian apa? Yang tidak bisa kemana-mana. Artinya apa? Yang gerak stroke itu tidak bisa kemana-mana. Itu bagaimana pendampingannya, bagaimana penyelesaiannya, apa nanti bagaimana kita belum tahu juga, karena ini merupakan juga kelompok manusia yang perlu diperhatikan. Begitu, matur nuwun. Jadi matur nuwun Bapak. Jadi memang kami tadi sudah menyentuh ya bahwa ini adalah menyertakan semuanya. Jadi kalau di teman-teman PKH, teman-teman PKK pasti tahu terkait dengan kelompok rentan tadi. Ada perempuan, ada wanita menyusui, wanita hamil, kemudian balita, lansia, salah satunya ada yang baru gerak, itu masuk di kelompok rentan. Nah ini semua harus tersentuh. Jadi kalau tadi yang disampaikan Mas Sito itu terkait dengan data. Dari hasil data ini akan menjadi sebuah, ini kan analisa. Setelah itu ada kajiannya dari data ini, database. Kajian. Setelah kajian nanti muncul rekomendasi. Setelah muncul rekomendasi nanti muncul kebijakan. Kebijakan ini akan berwujud salah satunya adalah kegiatan. Urutannya seperti itu. Jadi ada kajian, ada analisa, kemudian rekomendasi, kajian yang salah satunya nanti wujudnya kegiatan. Contoh yang disampaikan Bapak terkait dengan ada yang gerah stroke. Harus kita data dulu, datanya masuk, kemudian kita kaji stroke-nya seperti apa, siapa yang bertanggung jawab terkait dengan penyakit atau yang baru dialami. Berarti ada dinas terkait, kan nggak? Dinas terkait, salah satunya adalah nanti, oh ternyata indikasinya adalah gerah ini. Setelah itu tindakannya harus seperti apa? Sudah punya BPJS belum? Kalau belum nanti harus seperti apa untuk meringankan bebannya yang gerah. Kemudian kalau sudah punya BPJS harus periksa misalnya kemana, itu transportasinya seperti apa, nanti di sana sopo sing mendampingi dan sebagainya. Itu namanya inklusi. Jadi dari mulai hulu sampai hilir ini semuanya terlibat. Desanya terlibat, tetangganya terlibat, kemudian keluarganya terlibat, sopirnya terlibat, dokternya terlibat, BPJS terlibat, dan semuanya. Jadi dari hulu sampai hilir. Nanti setelah data ini kita kaji, asumsinya permasalahannya ini
sedikit mengurangi risiko apa yang dialami oleh yang gerah. Atau nggih Pak nggih? Nggih, wonten mulai tadi siapa Pak? Mohon izin Bapak dan Ibu semuanya. Perkenalkan saya Nabila atau Abel dari perwakilan Forum Genre Kabupaten Klaten. Nah, izin cerita sedikit terkait dengan teman-teman difabel. Kebetulan sebelum saya ikut Forum Genre itu saya juga ikut Forum Anak. Nah, di Forum Anak itu kita juga sudah pernah collab dengan teman difabel, yaitu Mas Rehan dari PPDB itu. Terus waktu pembentukan Suara Anak Indonesia itu, kami dari teman-teman Forum Anak Klaten itu juga menyampaikan keterkaitannya dengan teman-teman difabel. Waktu itu kita menyampaikan untuk tiap sekolah itu memfasilitasi teman-teman difabel, kayak jalan yang lurus, terus toilet yang mungkin ramah difabel dan sebagainya, dan itu disampaikan kepada Ibu Bintang atau Menteri Pemberdayaan Perempuan tahun kemarin ya, periode kemarin. Nah, yang mau saya sampaikan yaitu tadi keterkaitannya dengan desa inklusi. Nah, di desa inklusi ini saya ingin remaja atau teman-teman semua itu diajari tentang bahasa isyarat. Supaya apa? Supaya kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman difabel. Jadi tadi kan kita juga ada teman-teman dari teman-teman tuli. Nah, tadi itu kita ingin mengobrol itu tapi bingung gimana kita mengobrol dengan mereka supaya mereka mengerti perkataan kita, sedangkan kita belum pernah belajar terkait bahasa isyarat itu sendiri. Nah, maka dari itu mungkin bisa di setiap desa itu mendatangkan fasilitator untuk mengajarkan kita terkait bahasa isyarat supaya kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman tuli seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Abel. Apa? Bel pintu. Selanjutnya disampaikan itu juga terkait dengan inklusi, jadi menyentuh teman-teman terkait dengan pendidikannya, termasuk akses di sekolahnya, jalannya lurus, bukan lurus mungkin halus Mbak. Tadi tidak ada naik turunnya yang terlalu, kalau naik berarti ada rampnya atau tangganya kan gitu. Terus terkait dengan di desa menyediakan fasilitator terkait dengan bahasa isyarat, yang pasti nanti semua akan didata. Misalnya di desa itu kita semua belajar semua bahasa isyarat, tetapi di desa itu tidak ada yang rui, kan percuma juga. Kita tahu ya, rungu wicara. Jadi orang rui itu sudah menjadi satu kesatuan. Karena saya kalau tuna rungu otomatis akan tuna bicara, karena tidak tahu apa yang didengar, tidak mendengarkan gitu, otomatis yang diucapkan ya tidak ada ya, karena tidak mendengar. Tapi kalau orang bicara, teman-teman yang bicara belum tentu rungu, jadi bisa mendengar tetapi tidak bisa mengeluarkan, itu bedanya. Tetapi itu sudah menjadi satu kesatuan yang jadi, kalau di kami menyebutnya adalah rungu bicara. Jadi nanti dikaji dulu desa ini kira-kira kebutuhannya apa. Salah satu program desa inklusi itu kebutuhan fasilitator terkait dengan pelatihan bahasa isyarat, atau mungkin pelatihan terkait interaksi dengan teman-teman yang netra. Nah, bagaimana kita harus berinteraksi dengan teman-teman netra. Di situ ada ternyata teman-teman netra itu tidak nyaman kalau dipegang, kan gitu. Ternyata sebelah mananya itu mereka nyamannya seperti itu. Nah, mungkin itu menjadi salah satu program di desa inklusi, tergantung nanti kebutuhan dari masing-masing desa. Jangan sampai salah ya. Ternyata tidak ada yang rui, tetapi kita memfasilitatori untuk bahasa isyarat. Ternyata itu gunanya di Jobo Desa kan, jadi agak percuma. Baik juga tidak apa-apa, tidak masalah. Cuman kurang pas intinya gitu. Kita kaji dulu. Kalau ada yang rui berarti memang kita butuh. Ya. Mungkin wonten malih ada, silakan. Ada lagi? Cukup? Oh iya, sudah ada belum? Ya, ini sekalian ini Mas Warsito nanti gongnya ya. Jadi setelah nanti Mas Warsito nanti kembalikan ke Mbak Desi untuk mengakhiri acara. Oke,
Sebelumnya mohon maaf dari saya pribadi kalau ada yang kurang pas, kurang berkenan terkait dengan salah ngomong, salah bersikap, karena sifatnya menungso satu itu, kedua memang perlu senangannya gojek intinya itu ya. Sekali lagi mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang pas. Akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Mas Agung, ini menambahi dari jawaban Mas Agung. Mas Agung sudah lengkap, tapi ini saya tambahin dikit. Pertanyaan dari Bapak Edi tadi, untuk bagaimana untuk kasus warga yang stroke tidak bisa apa-apa seperti itu. Nah, ini kami dari PP3 itu coba mempunyai kebijakan untuk advokasi seperti itu, untuk menghubungkan masyarakat mana untuk difabel, mana yang membutuhkan, kita advokasi yang mempunyai wewenang seperti itu Bapak. Ini untuk kasusnya yang Bapak ini tadi, menurut kami dari PP3 kami anjurkan untuk diaturkan ke desa, biar desa menekan dari TKSK Pak. TKSK akan menindaklanjuti seperti itu. TKSK itu di bawah naungan dinas sosial yang ada kedudukan di per kecamatan, ada TKSK-nya Bapak, seperti itu. Nanti Bapak bisa aturakan ke perangkat desa dengan sejajarannya. Nah, itu kasusnya seperti itu, nanti perangkat desa akan mengajukan ke TKSK seperti itu Bapak. Dan ini tadi untuk teman tadi yang untuk belajar JPI, juru bahasa isyarat seperti itu, kami dari PP3 maupun ULDPB, Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana, kebetulan kami dari ULDPB BPD mempunyai fasilitator JPI seperti itu. Bagi siapapun yang pengen belajar JPI, juru bahasa isyarat, kami siap seperti itu. Monggo nanti kami yang mau misalkan mengundang, kami cuma butuh peserta dan tempat seperti itu. Kami tidak menarik honor seperti itu. Mungkin seperti itu. Monggo kapan akan belajar JPI, kami dihubungi, kami akan menghadirkan JPI. Dia guru SLB bayar seperti itu. Dan untuk saat ini dia diminta untuk JPI-nya Kapolres dan beberapa PT yang ada di Klaten. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Kami acara kami kembangkan pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih atas diskusi yang telah dilakukan. Terima kasih kepada narasumber dan juga Pak Agung sebagai moderator. Semoga hasil dari diskusi dapat diimplementasikan dengan baik sehingga perawatan bisa menjadi desa inklusif. Memasuki acara yang kelima, yaitu sesi foto bersama. Saya mengundang kembali untuk tamu undangan untuk maju ke depan dan berfoto bersama. Monggo saya persilahkan kepada Bapak Kepala Desa